Viewers, selamat datang, selamat berjumpa kembali tentunya dengan saya di channel akun YouTube Marian Pontewa. Sekarang viewers, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hal yang kedua dari mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Tentunya kalau kita mereview kembali video sebelumnya, di situ saya membahas mengenai 5 menit communication skill. Hal-hal yang sangat menambah wawasan kita telah saya utarakan dalam video sebelumnya. Pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen konflik. Kalau kita viewers mau melihat konflik khususnya ya dalam diri kita, itu sangat banyak, beragam yang kita jumpai, bahkan kita alami sendiri. Itu tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Berbicara mengenai konflik itu, para viewers, hal yang tentunya akan menjerumuskan kita kepada suatu nilai yang negatif, yang membawa kita menjadi orang-orang, peran orang yang tidak mampu dalam memanajemen, dalam menghidupi dan memaknai arti kehidupan. Karena jikalau hidup kita penuh dengan konflik, baik dalam diri, batin kita, jiwa kita meronta-ronta akan konflik, dan ketika kita mengekspos keluar akan konflik tersebut dan orang lain terpengaruh, itu akan menjerumuskan dan membawa kita kepada hal yang dinamakan dengan kegagalan dalam berpikir dan bertindak. Para viewers, ketika dalam hidup kita penuh dengan konflik, itu akan membuat diri kita tentunya merasa tidak nyaman, gelisah, sukar dalam menghadapi, menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, jikalau konflik itu terus ada dalam diri kita, terus tumbuh, karena hal itu kita ciptakan, tidak akan membuat kita tenang dan akan membuat kita menjadi orang yang membawa kepahitan hidup baik dalam diri kita maupun orang lain. Oleh sebab itu viewers, dalam konflik di sini saya tidak ingin mengajarkan bagaimana cara kita untuk mau memanajemenkan atau mau menghindari konflik tersebut secara praktis dan langsung. Tetapi saya ingin mengajarkan kita agar yang pertama, terlebih dahulu, kita mengkoreksi diri kita. Kita kembali dalam diri kita dulu. Itu yang pertama. Apakah diri kita itu sudah menjadi orang yang membawa sukacita dan kebahagiaan untuk orang, ataukah menjadi pembawa kemelut kegelapan dalam hidup mereka? Karena sebuah awan gelap dalam diri kita akan terus ada jika kita tidak bisa menanggulangi, mencegah, bahkan menghindari konflik tersebut. Manajemen konflik mau mengajarkan, memberi kita wawasan bahwa dalam konflik yang terjadi, baik dalam diri kita maupun orang lain, kita perlunya harus terus belajar dalam kehidupan kita. Kehidupan kita harus terus diperbaharui, tidak stagnan begitu saja. Pembaharuan hidup hanya didapatkan ketika dalam diri kita itu ada kemauan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang membawa damai sejahtera untuk semua orang. Viewers, dalam manajemen konflik tentunya, sekarang contoh kasus-kasus konflik yang terjadi dalam diri kita maupun di luar sana sangat banyak dan beragam. Oleh sebab itu, melihat akan pengalaman hal tersebut dan kepahitan yang kita rasakan, kita harus belajar untuk mau mencegah, bahkan tidak menginginkan hal itu terjadi dalam diri kita dan orang lain.
konflik dalam batin kita ketika kita diperhadapkan dalam suatu masalah hidup. Ketika suatu pilihan hidup yang harus mendesak kita, harus menuntut kita melakukan hal yang membuat kita bimbang dan tidak bisa memutuskan dengan pasti, disitulah konflik akan meremukan jati diri kita sebagai orang yang mau berpegang teguh pada prinsip kita. Prinsip yang teguh harus kita pegang secara kuat dan kokoh. Karena kalau tidak, maka di situ akan menciptakan sebuah kekacauan, sebuah kesalahan sistem dalam diri dan kehidupan kita. Viewers, konflik dalam diri kita akan membawa kita pada tekanan-tekanan batin dan jiwa kita, akan merusak sel-sel dalam diri kita, organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadi pribadi yang penuh sukacita, penuh kebaikan, dan merasakan nikmatnya hidup ini, jauhilah konflik tersebut. Hindarilah konflik. Memperbaharui diri merupakan hal yang harus kita lakukan. Merehabilitasi diri kita, mencari kesenangan, menghindari hal-hal yang dapat memicu konflik atau keburukan itu tercipta oleh karena perbuatan, perkataan, maupun pikiran yang akan kita hendak utarakan. Harus kita cegah secepat mungkin sebelum itu merambat dan meluas kepada orang-orang lain di sekitar kita. Beragam konflik dapat juga terjadi karena kegagalan sistem dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu menerima sinyal dengan baik, maka disitulah akan terjadi suatu kesalahan dan memicu suatu pertengkaran dan permusuhan dalam diri kita dan juga orang lain. Para viewers, manajemen konflik merupakan hal yang harus kita lakukan ketika kita hendak menjadi anak-anak terang, khususnya dalam menjadi garam dan terang dunia. Ketika apa yang Yesus ajarkan dalam diri kita, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mau mewujud nyatakan kasih setia Tuhan dengan beragam cara, berbagai hal yang harus kita lakukan. Sebagai calon-calon hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, tentunya kita harus memberikan sebuah aura kasih, dampak positif, suatu kebajikan dalam kehidupan kita, sehingga hal itu akan membuat kita menjadi sang penyalur berkat bagi orang lain, agar damai sejahtera dapat diwujud nyatakan melalui hal tersebut. Viewers, dalam masa Advent pada saat ini, masa penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, menanti, menyongsong kelahiran Yesus Kristus dalam dunia yang kita peringati setiap tanggal 25 Desember dalam kalender Masehi. Kita harus merefleksikan kembali ketika Yesus turun dalam dunia, dalam kehidupan yang sangat sederhana. Kehidupan yang sederhana tidak akan membuat hidup kita menjadi malu. Kehidupan sederhana akan membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Karena itulah kehidupan sesungguhnya yang mau diajarkan oleh Yesus Kristus. Para viewers, sekarang saya ingin membagikan sebuah wawasan lebih lanjut, khususnya dalam masa-masa Advent, menanti kedatangan Yesus Kristus dan menyongsong tahun baru, tahun depan. Ketika dalam kehidupan kita dipenuhi dengan kemelut kegelapan, ketika dalam kehidupan kita dipenuhi dengan konflik yang masih tertinggal, yang masih berbekas dalam diri kita, perlunya proses rehabilitasi diri, pembaharuan hidup. Anugerah Tuhan terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita memanajemen konflik, memperbaharui diri kita, harus kita mulai dalam diri kita sendiri. Bagaimana kemauan kita itu harus terus diutarakan. Kemauan kita itu harus terus tumbuh, harus terus kita kembangkan agar kita
bagaimana dalam memanajemen konflik tersebut dapat tercipta dan terwujud nyatakan dengan baik. Para viewers, konflik dalam dunia ini sangat banyak. Berbagai kesedihan, kepahitan, kemalangan hidup terus ada dalam dunia ini. Karena kehidupan kita tidak terlepas dari namanya sisi positif dan negatif. Terang dan gelap akan terus ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita mau melakukan suatu kebaikan, suatu kasih kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itulah yang akan membawa kita kepada terang yang sejati. Masa-masa Advent tidak hanya kita peringati setiap tahun sebagai hal ritual yang selalu kita lakukan seperti umum dan seperti biasanya. Masa-masa Advent yang kita lakukan selama 4 minggu sebelum hari Natal terus mau mengajarkan kita, apakah kita siap dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus, Sang Sumber hidup, Sang Pembawa damai sejahtera. Masa-masa Advent terus mengajarkan kita untuk terus memperbaharui hidup kita, menghindari konflik, menghindari gelap, menghindari kejahatan, menghindari keburukan dalam diri kita, agar kemalangan, agar keterpurukan, agar kesedihan, putus asa, rasa salah dan penyesalan itu segera pulih dalam diri kita, dan kita akan membawa damai sejahtera ketika kita menyambut dan merasakan hari kelahiran Yesus Kristus dan kedatangannya yang kedua kali kelak pada akhirnya. Para viewers, dalam konflik tentunya tidak terlepaskan tentang bagaimana kita mau mengatur kehidupan kita. Kehidupan kita yang terus beranjak dewasa mau mengajarkan kita, mau memperingatkan kita agar kita terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu mau sesuatu yang di luar ambang batas pikiran kita. Dalam diri kita ketika kita anggap itu akan mencerminkan sebuah berkat, sebuah damai sejahtera, sebuah kasih yang harus kita tunggu dan wujud nyatakan. Itulah yang harus kita implementasikan terhadap orang lain. Sebagai anak-anak terang, sebagai garam dan terang dunia, sebagai anak-anak Kristus, pembawa damai sejahtera, haruslah tentu kita membawa kasih dan damai sejahtera tersebut. Perbuatan-perbuatan baik, segenap ajaran, perintah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus harus kita yakini, harus kita pegang teguh, harus kita kuatkan dalam diri kita, bahwa itulah yang akan membawa kita pada keselamatan ketika kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Perayaan Natal bukan sebuah simbolis yang kita lakukan setiap tanggal 25 Desember saja. Perayaan Natal merupakan hal yang membuat kita merefleksikan hidup kita untuk terus memperbaharui kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Natal membawa kabar sukacita, Natal membawa damai sejahtera, Natal membawa berkat bagi semua orang. Oleh sebab itu, sebagai orang yang merayakan Natal, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita senantiasa melakukan segala ajaran, segala ketetapan yang dilakukan dalam diri kita, yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah yang akan membawa kita pada keselamatan dan kesenangan serta damai sejahtera di kemudian hari. Para viewers, dalam memanajemen konflik ini tentunya dibutuhkan juga peran orang-orang di sekitar kita. Peran keluarga itu sangat penting. Mereka lah yang paling terdekat dalam diri kita. Mereka lah yang senantiasa ada dalam kehidupan di sekitar kita, yang paling terdekat, yang senantiasa mengingatkan kita, menasihati kita, mengajarkan kita agar tidak terlena dengan keterpurukan dan dengan hal-hal yang dapat memicu konflik tersebut. Para viewers, sekarang pertanyaannya,
apakah kita sanggup memanajemen konflik tersebut? Perlunya dorongan dan kasih sayang serta pembaharuan hidup dalam diri kita yang akan menghantarkan kita agar kita dapat melewati hidup-hidup ini dengan penuh kebaikan dan sukacita. Selamat memasuki masa Advent. Selamat menyambut kelahiran Yesus Kristus 25 Desember 2022, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai dan menuntun langkah kehidupan kita dalam menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa melindungi dan mengasihi kita. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya.